Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rahmawati, mahasiswi Pendidikan Biologi 1, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, akan mempresentasikan hasil media ICT yang telah saya buat dengan dosen pengampu Ibu Mijanina Adlini MPD. Pengertian sel dan sejarah penemuan sel. Sel adalah unit struktural terkecil dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan tempat terjadinya proses fisiologis dan pewarisan genetis pada makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Beliau merupakan orang yang pertama mengamati penampang melintang sayatan tipis pada gabus dari batang tumbuhan di bawah mikroskop. Beliau melihat rongga kosong berbentuk segi enam mirip kamar sehingga ia menamai dengan sel. Kemudian ada Rudolf. Beliau menyatakan setiap sel berasal dari sel yang ada sebelumnya. Selanjutnya adalah ukuran dan tipe sel. Ukuran sel sangat kecil, berdiameter 1-100 mikron, yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran sampai 2000 kali, dan mikroskop elektron dengan perbesaran sampai 500.000 kali. Tipe sel ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel tanpa memiliki membran inti yang memiliki ciri materi genetiknya berada dalam nukleoid dan tidak bermembran, tidak memiliki organel mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Berikut ini adalah gambar struktur sel pada tumbuhan. Fungsi struktur sel. Yang pertama ada dinding sel. Sel tumbuhan terdiri atas protoplasma yang diselubungi oleh dinding sel. Dinding sel tumbuhan memiliki struktur yang kompleks dengan memiliki 3 bagian fundamental yang dapat dibedakan, yaitu lamela, tengah dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Semua sel memiliki lamela tengah dan dinding sel primer, sedangkan dinding sel sekunder hanya pada sel-sel tipe tertentu. Yang kedua yaitu plasmodesmata. Plasmodesmata adalah benang-benang protoplasmik halus yang terletak pada tempat-tempat tertentu pada dinding sel primer, yaitu pada nokta yang berupa bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Plasmodesmata dapat menembus pori-pori kecil pada dinding sel primer dan lamela tengah di antara sel-sel yang berdekatan, sehingga protoplasma kedua sel dapat berhubungan. Plasmodesmata memudahkan proses transportasi bahan-bahan dari sel ke sel berikutnya tanpa harus melalui selaput-selaput hidup. Yang ketiga yaitu membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari 2 lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein atau lipoprotein. Membran plasma bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel yang berfungsi mengatur pergerakan materi atau transportasi zat-zat terlarut masuk dan keluar dari sel. Nukleus. Nukleus adalah
inti sel yang memiliki membran inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel, yaitu berupa lipoprotein. Pori-pori pada membran inti memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma. Fungsi utama dari nukleus ini adalah sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel dan mengandung bahan-bahan yang menentukan sifat-sifat turun-temurun suatu organisme. Di dalam inti sel ini tersusun atas 3 komponen, yaitu nukleolus, nukleoplasma, dan butiran kromatin. Yang kelima ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti sel dan organel sel. Sitoplasma ini bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma terdiri dari air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Bahan-bahan lain yang lazim terdapat dalam sitoplasma adalah butir minyak dan berbagai macam kristal yang dalam hal tersebut tersusun dari kalsium oksalat. Ukuran partikel zat terlarut adalah 0,001 sampai 0,1 mikron dan bersifat transparan. Yang keenam adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE ini merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam pengamatan mikroskop, retikulum endoplasma nampak seperti saluran berkelok dan jala yang berongga. Saluran tersebut berfungsi membantu pergerakan substansi-substansi dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Dalam sel terdapat 2 tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang ketujuh ada badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi membran. Organel ini terdapat di hampir semua sel eukariotik pada sel tumbuhan. Badan Golgi dibangun oleh membran yang berbentuk sistermatubulus dan vesikula sisterna, membentuk pembuluh halus atau tubulus. Dari tubulus yang dilepaskan kantong-kantong kecil yang berisi bahan-bahan untuk diperlukan seperti enzim-enzim atau pembentuk dinding sel. Fungsi badan Golgi dalam sel yaitu membentuk kantong-kantong atau vesikula yang berisi enzim-enzim dan bahan lainnya untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel, dan membentuk akrosom pada sel spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan membentuk lisosom. Yang kedelapan ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil bergaris tengah 17 sampai 20 mikron yang tersusun oleh RNA, ribosom, dan protein. Ribosom terdapat pada semua sel hidup dan terdapat bebas dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Tiap ribosom terdiri dari 2 subunit yang saling berhubungan dalam suatu ikatan yang distabilkan oleh ion magnesium. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein, di mana pada waktu sintesis protein, ribosom mengelompokkan pembentukan poliribosom atau polisosom. Yang kesembilan ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel penghasil energi. Sel mitokondria mempunyai 2 lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar.
Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalam berkelok-kelok yang disebut kista. Mitokondria adalah struktur yang mampu bereproduksi sendiri. Pada pembelahan sel, semua mitokondria membelah diri setengah menuju ke sel anak yang satu dan setengahnya ke sel anak yang lainnya. Mitokondria mengandung enzim-enzim untuk fosforilasi oksidatif dan sistem transport elektron pada bagian membran dalam, menghasilkan enzim pembuatan ATP dan protein yang diperlukan untuk pernafasan antar sel. Membran dalam mitokondria ini terbagi menjadi dua ruang, yaitu intermembran dan matriks kondria. Yang ke-10 ada plastida. Plastida adalah organel sitoplasma yang tersebar pada sel tumbuhan dan terlihat jelas di bawah mikroskop sederhana. Plastida sangat bervariasi ukurannya dan bentuknya. Pada sel tumbuhan berbunga biasanya berbentuk piringan kecil bikonveks. Meskipun bermacam-macam, plastida dihubungkan dengan fungsi-fungsi fisiologis yang tetap, namun macam-macam tersebut diklasifikasikan berdasarkan warnanya, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Yang terakhir ada vakuola. Vakuola adalah rongga besar di bagian dalam sel yang terdiri dari cairan vakuola yang merupakan suatu larutan cair berbagai bahan organik dan anorganik yang kebanyakan adalah cadangan makanan atau hasil sampingan metabolisme. Vakuola diselubungi oleh selaput vakuola yang disebut tonoplas. Umumnya vakuola ini tidak berwarna, namun dapat berwarna kebiruan atau kemerahan karena adanya pigmen yang terlarut dari bahan kimia kelompok antosianin. Pada tumbuhan muda berisi banyak vakuola berukuran kecil, akan tetapi dengan semakin matangnya usia sel, maka terbentuk vakuola yang semakin besar. Vakuola berisi bahan-bahan antara lain asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, dan alkaloid. Sekian presentasi hasil pembuatan media ICT. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.